Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد ودهر الداهر. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال رضي الله عنه. halaman 13. Terakhir kita membicarakan masalah rukun iman yang ke-6, yaitu kita harus percaya pada takdir Allah, harus yakin bahwa kehendak Allah yang terjadi di dalam tiap-tiap kejadian sesuatu, apapun, dari yang mulai halus sampai kepada nan bono, yakin seyakin-yakinnya dasar kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita makhluk Allah, hamba sidin, harus melatih bagaimana mengubah pandangan hati. Asalnya bungol barakat menuntut ilmu paling kada tataran upih. Asalnya menganggap sugih lebih bagus daripada miskin. Asalnya menganggap sehat lebih bagus daripada garing. Itu biasa kita kurang awam nang asalnya bungol, hingga hidup kita berisi utak kayak itu. Lalu behima hendak sugih karena ada hendak penglawan miskin gitu. Behima sehat ada hendak penglawan garing. Padahal garing dan sehat, miskin dan sugih, dua-duanya harus diterima dengan lapang dada. Begawi membuka toko, tujuan dan niatnya semata-mata menjunjung perintah Allah. Mun sugih, alhamdulillah. Amun kada sing sugihan, diterima apa adanya. Ada kita nang bungol, nang bahari kada belampuk, hantam beramuk,
ngaranggin kata belangku begawi kenapa nggak sugih, bahkan kada terpikir hendak menjunjung perintah Allah, kada terpikir pikiran sebutin aja nggak sugih. Bilanya sugih asa koyok, asa berhasil, asa harap. Bilanya miskin pamosangnya ya ini mau sakit hati, sedih, menderita, bahkan saking inya muarnya lawan miskin kasana kamari bercari supaya habis miskin kan yang datang ke dukun diapai orang lagi asal sugih. Karena apa? Karena menganggap bagus sugih pada apa? Miskin. Ada kita yang sudah belajar walaupun tatarang upih, ada dua tarang benar ya ada dua, cuma ada dua lah. Menganggap sudah, meyakini sudah bagus saja sugih, bagus saja apa? Miskin. Cuma tak berusaha, karena usaha ada memberi balas. Kaitu dua garing berobat. Cuma kita nambungol berobatnya itu dasar hendak sehat, itu utaknya kita. Karena menganggap tak bagus sehat pada apa? Garing. Berhemat berobat, habis duit sampai apa aja biar kurang ditabuk asal dipadakan orang obat nyandak sehat. Ada kita nang katarang upih ini jadi berobat disuruh Tuhan itu aja. Pas duitnya ada ke dokter, pas duitnya ada ke tukang urut, duitnya ada. Kurang menyuruh gawian mahandaki kah menuju pahlawan sehat ada, munnya dibari alhamdulillah, amunnya ada garing aja ada pusang. Kenapa ada pusang? Kawam menerima. Kenapa jadi kawam menerima? Inya meyakini atau menyangka baik jarinya garing bagus. Paling kada si bungol nang tatarang upih ini berpendapat dosa udah diampuni. Itu nang narang beisi surga di dunia. Selama orang masih membeda-bedakan takdir yang terjadi, garing lawan sehat, miskin lawan nara, sugih. Selama itu juga yang hidup pamosangan, kadang mau bahagia hati, biar bisa duit 1000 tuh bisa duit, hati kayak itu kadang mau bahagia, biar bisa duit misalnya lah, asal hati menerima aja lawan takdir nih, biar bisa duit 750 triliun, bahagia aja hati. Kepalingnya kepaling dasar bubukan ketujuh dunia. Artinya apa? Hati dan ianya mampu memahami kejadian yang terjadi, sanggup menghadapi hidup lawan ilmu. Mudahan kita kawal barakat kawal Syekh Saman Al-Madani nang selalu beliau itu memandang nikmat dalam pandangan setiap hari. Kada pernah menganggap ada bala, walaupun nang datang itu bala, walau tapi nang diitihi sidin
selalu biar sedikit untung, nikmat, baik, itu aja. Padahal yang datang tuh menyerapok bala, apalagi kayak pian di zaman sekarang ini sudah urusan duit lah, sudah urusan sekolahan anak lah, sudahnya nang orang membunguli, sudahnya orang berhutang modelnya nahak awal membayari sekalinya dasar tanang bebujuran. Tenang aja buru pian, pokoknya utang ulun 5 juta sebulan karena ulun bayari, tenang aja pian ulun pokoknya pian, tenang aja dasar kasih datangan, tenang bebujuran. Ya macam-macam nih, tapi udah untung juga aku kayak ini. Orang lain tuh kan kono pada aku musibah, orang lain tuh kan banyak pada aku musibah. Nah, sanggupnya hati melihat nikmat, itulah jawaban segala masalah. Sanggup hati. Ada lagi ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang misalnya bisi kawan ini contoh aja pernah. Kawan lawan pian imbah bakawan, orang tuh bagus banget, mau pemandaran lembut banget, tapi ujung-ujungnya membunguli. Lawan ada kawan yang kada bagus, tapi belak-belakan ini memperlihatkan kada bagusnya. Mana yang nampian kawani yang hendak berpilih juga dah. Ini nampina bagus, tapi membunguli nih daripada nang ada sikung. Pokoknya orang tuh jaka-jaka tujuh tuh lah menyambati orang di hadapan kita tuh nyobong, nyotambuk, nyobang sakau disambatinya di kita. Mana dua nang jakanya di antara dua tuh hakun nang belak-belakan nih. Tahu kita bila berdapat ini tuh dijauhan. Ya Allah nyata ada terbunguli, ya Allah nyata ada terbunguli. Tahu bang sudah belang orangnya mumpung banyak. Jadi dia menyambati orang kita orang baik jauh, ya Allah daripada pina bagus, pina baik hilang dalam dia. Mana bagusnya ya? Bagus nang melihat akan nang ada bagusnya ini lah. Inilah hebatnya Allah dengan kekasih-kekasihnya. Dunia kada kawa menyembunyikan kejahatannya di hadapan mereka. Kayak apa aja yang namanya dunia, kada kawa menipu lawan para wali-wali. Allah yang menolong. Dunia itu selalu menyakiti para aulia, tapi mereka senang. Kenapa? Tahu balanya dunia, tahu menginikah nangaran dunia, menginikah nangaran hidup dunia. Ada bubuhan kita ini, nah ini nih, inya datang ke wadah kita bergaul, dinyamaninya kita. Duit apa aja yang hendak mutar, kabulakannya. Hendak mutar motor, kawa, mutar mobil, kawa, mutar pesawat, kawa. Akhirnya pian anggap ini yang dinamakan kebaikan. Lalu tertipu. Padahal ini yang membaiki pian, padahal ini yang menyamani pian, tujuannya cadar menyisip pian. Makna dua hakon dinyamani tapi dibunguli, lawanan belak-belakan menyakiti. Mana dua hakon? Udah berpikir. Hakun nang belak-belakan
Oleh karena itu Nabi bersabda, asyaddun nasi balaan al-anbiya, paling banyak dapat bala itu para nabi. Kenapa? Karena di hadapan para nabi dunia kada kawa mendustai mereka. Kenapa para wali dapat bala? Karena dunia ini hendak membunguli kada kawa ketahuan hakikat diri seorang dunia nih. Jadi bubuhan wali kada dilajari, inya kada pernah mencintai dunia. Orang-orang soleh kada dipaksa, inya kada pernah mencintai dunia. Kita yang telanjur dijebaknya, dinyamaninya, dihimunginya, dahanu madahanu. Apa dia? Lalu itu menganggap bagus sugih badan apa? Bahkan mengawani orang miskin kada aku. Akibat tadi taracuni nyamannya dun Allah. Ini beginian ngomong sudah tak patuh begalang baka kalong dinyamaninya lah. Dahanu telah melapas ka kalong matan anak garing itu kada mau. Nyet tak patuh. Anak seorang garing perlu berobat, jual tak kalung, awa anak berobat, berpikir berhutang. Dakat jual, kada buka kalung lagi dulu itu. Gantian mau telah harbeca. Inilah hati. Ketika sudah terpaut cinta lawan yang namanya nyaman, akhirnya apa ujungnya dunia menyakiti kita? Saat kita meninggal dunia, dia meninggalkan sakit hati di hati kita. Ada yang disakiti dunia, ini dasar kada ketujuh lawan dunia ini. Jadi mati itu ada apa-apa. Mereka lebih senang dunia menampakkan keasliannya daripada dunia pura-pura senang, ujungnya menipu mereka. Ayo mengadu hakon. Hentia. Ini anak garing lului penggalang sebelahnya alih separuh begalang gua kada mau. Berlian 5 karung jual bang sekarung, kenapa kada mau? Kurangnya harta tuh kada mau. Pokoknya dalas kehutang mengurangi kada. Hebat dunia menipu kita. Hebat. Dia menyamani tapi membuat kita jadi kanak-kanak. Dinyamaninya tapi utaknya heng berpikir jakanya jual sekarang sisa 4. Ayo, tukin amun ada mana hari. Menyambat aja juga ya Allah, maupun menyambat untung 5 karung aja menyambat kata 100 karung. Ini kita kadang-kadang piring di rumah telah 100 lusin. Seorang beracara kada suah, undangan kada suah. Di rumah tuh orangnya anu laki bini, anak kedua berarti berapa? 40 jeriginya. Berempat nasi 4 buah, iwak 2 buah, 6, kobokan 4 buah, sendok 4 buting, garpu 4 buting. Nah, wadah rangsang nasi 2 buting. Segenap apa nih sisanya itu? Dah kabariakan nonang sebelah antara piring. Oh, pada dulu dia. Bercari kohok panas kohok. Mana pemurah? Cinta membuat kita kada pemurah. Tak salah jadinya. Orang bila mengikuti dunia, tatap pemurah, nah itu kada kena guna-guna dunia kan. Masih dunia diikuti tapi kada engken, berarti kada kena guna-guna dunia. Nimbah mengikuti dunia lalu engken kana tak? Kana maka ngaliban ditambahi. Nah engken ini begitu mana orang kana kan sudah. Tuan guru menambahi mau tuan guru pening kepala sidin menambahi nang bubuhan engken-engken ya.
bebeca aja setengah jam tawar menawar aja, duitnya ngaplok di dalam tas, membawa jadi 5 juta, jadi gitu mah beca 10.000 aja, kawalah 5.000, 10.000 ditawarnya aja lagi. Anu cintai pasarannya juga 10.000, bawa aja 5.000 barang mah aku rajin semalam tuh 5.000 aja, itu 10 tahunan silam. Saking engkennya. Iya nang lalu kadang-kadang orang-orang saleh nang hendak membaiki penyakit engkennya orang sugih, lalu dikawani diparaki orang sugih, nang alim nang saleh nang hendak membimbing dipitnah orang pulang. Nitu jar kawan orang sugih aja. Sekalinya orang sugihnya pemurah, tuan gurunya engken ulang. Silahkan dunia di tangan, tapi jangan pernah merusak hati menjadi engken. Pokoknya bila engken rusak hati, karena jampi dun. Nah, belum yakin hubungan pian ini kata. Yakin, kada dulu nanti bariakan. Jadi Allah dua engken. Apa nanti engken akan dibariakan kada dua. Bahapa engken? Dunia nang secumpilit ini masuk kewadah kita melahirkan kita engken, jangan seberataan dunia ini julungkan kita sepanjadi engkennya ini nang sakit masuk hanya bisi dalam imitasi engken. Mudah-mudahan jangan engken lah bebinian yang serudung tuh dibariakan nang burung. Burung itu sudah seengkeni dua simpangnya lipat burung jangan bariakan. Kebanyakan bisa sarudong menapas uyuh terus sebebutingannya bisa sarudong badi kutak jamur ada masalah berapapun banyak tapi jangan engken. Nah ini hebatnya dunia, kita orang awam yang diserang, datang dia menyamar pura-pura jadi orang baik, dinyamaninya kita, dikabulakannya hajat kita, diunjainya dengan janji-janji, kita menerima, tertipu kita. Lalu lahir orang nang tertipu, engken banget pada engken. Ada lagi ini anu karasukannya banget karena jampi-jampinya dunia nih sudah engken serakah. Duit seorang kada keluar, duit kurang nang dipalang. Ini dasar hebat dunia menjampi-jampi hati kita. Ayo bermasakan buat kada duit kurang nang kuat makan penggancangnya saking hati kena guna-guna dunia. Ya mudah-mudahan tapi ulun yakin Tuhan mendatangani kasihan ya Allah. Bebecatun ada berlebihan barika laki itu angsulannya gitu membeca bariakan berapa 500 rupiah menagih juga lah bariakan Pak siang pembecanya mencari kasihan ada dari 500 rupiah batu merupakan ini barang membeca hakon dua mahadani handa sarlah akhlak 500 sadanang apa juga nukar gulaan yang begitu aja cahaya merupakan ini cahaya menyebarang yang jalan nyebarang kalau Pak aku hadani ke sini kau duduk di bicara sini dulu ya nah 500 rupiah Allah mukarakan rokok nih kawan nang laki angsulannya 2.000 iya karena angsulannya ya Allah orang mukarakan gambut ya tuh angsulannya ditagih 2 kali liwaran engken masih untung engken banget pada engken ya Allah rokok seorang ada di kentang rokok kawannya juga maka bagus ngambil berkat ngambil berkat ini dunia mau olah kita jadi nakal jadi nah ujung-ujungnya apa kala bala datang masuk dalam hidup kita sakitnya kalau ada tetambahnya
Ada. Kenapa? Ya karena guna-guna tadi Pak. Mau sakitnya hati. Balon garingnya pusang, apalagi kuburan garing. Itu baru kecil. Dunia menyakiti kita. Pas mati terpisah dengan segala yang kita cintai. Mati paling menyakitkan. Pahamlah. Jadi mudah-mudahan berusaha jalan, berobat jalan, tapi mendasar nasib diri kada kawain kan diterima. Makanya apalagi bagus dua dunia menambah yang aslinya. Jadi utaknya kita pikir oh bagus di akhirat pada di dunia. Mudahan jangan mudahan nyata doakan pada kegampangan si ini. Jadi tuan guru itu kada boleh engken. Bila tuan guru engken muridnya lah. Bilanya guru kencing berdiri, murid kencingi guru. Maka godaannya dano aja guru ulun ngambil berkatnya anak kudu saya bayar kan ya. Maka seorang pulang ke sesalur juga engken, yaitu ikan mijanang kena paham lawan perguruan undang berkat bono dari itu ini bercari maatarakan seorang kadang kayak orang lebih aturannya mbak ojek 10.000 balik 50 cuma ikhlasnya menerima yakin mana apa susahnya sama aja ingin nolongi seorang nolonginya kayak itu bapak nangka ada jadi tuan guru ya bang siapa aja harus kayak itu orang yang akan iwak memberasi bari itu ini iwaknya kada dibari duitnya kada dibari laparnya iya membari ibu mulai isukan jam 6 ini begawi sampai jam 6 isukan pulang ibu untung gue yang udah bari iwak kepalanya dihampas tak boleh kebanyakan pulang lah nah itu nanti dia akan alasan untuk media iwak dibari nasi dibari ada dulu nasi lain iwak lain coba kita jangan engken bang orang engken itu pokoknya bisa ngisi Tuhan biar tasbihnya digulung artinya kasih lapasan non tasbih biar dia kita ini memberi ibadat kata kayak orang tapi jangan engken pokoknya selamat aja. Oh itulah guru ya. Kena duit laki lu cuntang sama sekali jarum bagi-bagi kada boleh juga. Kenapa? Sifat engken ini harus kita berantas karena ini adalah akibat janji-janji dunia yang masuk akal kita. Harus kita obati, harus kita barasi. Dahan-dahan laki pemurah yang menangati baginya 2 kali pungul jangan memberi ke situ kan jangan memberi ke situ maksudnya pak dari ulunnya lah enggak jangan laki jadi kopian memberi apa bagus jadi lebih ulun bang bagus juga di tanah kada tapi minta ini kada sudah ya Allah laki hendak memberi orang 10.000 perusahaan laki dari orang 50.000 terusan kenapa berkurang duit ini tak kena begini nang engken ini ya Allah tapi bukan ini keadaan laki hendak memberi berikannya nah itu kembali kepada i'tiqad kita wajib yakin percaya bahwa semua takdir itu daripada Allah ya diantaranya nikmat lawan bala sugih lawan miskin ya kan nah mudahan agar hati kita kawat tenang dan bahagia lebih-lebih ketika nanti sakaratul maut liur pahit awak garing awak puyuh mati parak datang sakit mulai terasa perpisahan dengan semua yang kita patuh akrab terjadi
namun hati kada luka dengan segala itu. Ini ya Allah, jangan mati karena garing lupanya hatinya pas pangkong. Nah, mudah-mudahan merubah pandangan. Silahkan begawi, silahkan berobat, tapi yakin semua adalah kehendak Allah, dan kehendak Allah mengandung kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan. Nah, kemudian itu sudah semalam minggu kemarin, minggu sebelum haul, kita ke halaman 13. Dan lagi bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengetahui akan hal ehwalnya Rasulullah SAW dengan sebagaimana yang telah dikhususkan oleh ulama akan kewajibannya itu dengan ikhtisar, yakni dengan pendek perkataan, ringkas. Inilah dia, bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf beriktikad bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diberanakakan di negeri Makkah al-Musyarrafah yang mulia. Jadi lahir sidin kada di Halabiyo kada. Nabi itu lahir di Makkah. Harinya hari Senayan subuh. Pas Hasan lahir dengan beberapa pertunjukan daripada Allah, dengan beberapa kejadian-kejadian yang menunjuk semua kejadian itu daripada Allah akan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Sewaktu kawinnya Siti Aminah dengan Abdullah itu pun sudah di langit penuh dengan kegembiraan, karena malaikat telah menanti dari zaman Nabi Adam. Ada seorang nabi akhir zaman yang akan dijadikan oleh Allah. Dari mulai zaman Nabi Adam dihadangnya sudah oleh malaikat, dirindukan dan selalu dinanti. Jangankan malaikat, binatang yang namanya buraq itu menanti-nanti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dikawinkan Aminah dan Abdullah, pada malam pertama mereka berkumpul, perpindahan nurnya Rasulullah dari sulbinya Abdullah ke rahimnya Aminah, pintu langit semua terbuka. Malaikat bergembira karena penantian mereka yang lama sebentar lagi akan terwujud menjadi kenyataan. Nabi yang dirindukan dan disayang akan nampak dilihat mata. 9 bulan 9 hari malaikat Jibril pun selalu menemani dan memberikan kabar gembira kepada Aminah. Malam pertama, malam kedua, sampai 9 bulan 9 hari puji-pujian pun dilontarkan oleh para nabi. Nabi Adam datang dalam mimpi, Nabi Nuh datang, Nabi Musa datang. Para nabi memberi kabar gembira kepada Siti Aminah. Mereka semua berpesan, idza wada'ti syamsal falah wal huda fasammihi Muhammadan. Nanti anakmu apabila lahir maka namanya adalah Muhammad. Semua para nabi berpesan, semua para rasul berpesan, bila lahir namanya Muhammad. Saat itulah, saat dilahirkannya Rasulullah, beliau keluar bukan maaf dari kemaluan seperti perempuan melahirkan seorang anak. Beliau lahir tidak dari situ. Para malaikat datang membantu Siti Maryam dan Siti Asia yang menjadi bidan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunya Abdurrahman bin Auf Asy-Syaffa yang membidani Rasulullah dilahirkan. Saat itu, saat Rasulullah lahir, di
Tanain dihadang oleh Asy-Syafa, ibunya Abdurrahman bin Auf, memancar nur dari mulutnya Rasulullah sampai ke ufuk langit. Saat itu juga sang bidan bisa melihat kota Roma walaupun berada di kota Mekah. Kasab namanya, Persia, semua dilihat oleh bidan. Karena apa? Memegang tubuh mulia bagi Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Karamat luar biasa didapat oleh ibu Abdurrahman bin Auf, yang anak sidin kemudian menjadi sahabat dan dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Saat itu juga terasa bayi yang kecil yang bungas ini seperti hilang dari pandangan mata. Saat itu kembali ditanya yang mengantar, kemana kau bawa bayi ini? Ke Maghrib. Ada berapa lama sedang datang pulang, kemana kau bawa bayi ini? Ke Masyriq. Semua bayi itu diperkenalkan ke seluruh dunia. Para malaikat, para nabi, para keliling Rasulullah dalam hitungan sekejap mata. Ini pertunjukan yang luar biasa daripada Allah sebagai tanda bahwa ini bayi sangat amat mulia, luar biasa. Ibu sidin melahirkan tanpa merasa sakit sedikit juga, bahkan mulai mengandung tuh ada merasa kayak mengandung. Dari masa kecil dalam paruh Rasulullah kada pernah menyakiti hati sang ibu, memberati badan tubuh sang ibu dalam kandungan. Nyaman Siti Aminah. Saat melahirkan pun Siti Maryam datang, Siti Asia istrinya Fir'aun datang, dibantu bidadari-bidadari cantik yang menyambut kelahiran Rasulullah. Semua, ayo siapa suah betianan bantu melahirkan, bidadari datang. Jauh lalu nang para tokoh-tokoh wanita, karena sebelum Siti Khadijah, sebelum Siti Fatimah, wanita terhebat di alam semesta adalah Siti Maryam. Sebelum Siti Khadijah, sebelum Siti Fatimah. Karena Nabi belum kawin dengan Siti Khadijah, karena Nabi belum beranak dengan Siti Fatimah. Nah, wanita yang termasuk hebat, punya kelebihan. Siapa dia? Siti Maryam. Ini yang datang menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, bungas kurangnya, tampan wajahnya. Saat itulah beliau kemudian dibersihi dalam keadaan ayah sudah tiada. Karena masa 2 bulan dalam kandungan, Abah Sidin Abdullah meninggal dunia. Masa sisa kandungan Siti Aminah hidup tanpa suami, tapi menyayangi anak dalam kandungan. Lahir Rasulullah itu sehari bagaikan sebulan bayi biasa. 9 hari sudah bisa ngomong, fasih seperti anak yang bisa ngomong. 9 hari. Ayo, kita bisa anak 2 tahun masih picang-picang, apa cawat. Ini 9 hari udah fasih ngomong. Bisa, bahkan kawa bapak pangeran bersesahutan, saling tanya, saling jawab. Kala itulah Sayyidina wa Habibina Muhammad bertanya kepada sang ibu, wahai ibu, mana ayah? Ketika semua orang punya ayah, ketika semua orang bependeran lawan abah, diambili abah, dikawani abah, Nabi bertanya, ma abah ulun mana? Sedih pun menyelimuti hatinya Siti Aminah. Bukan karena sebuah pertanyaan, tapi cerita meninggalnya suami yang sangat dicintai belum bisa dilupakan sampai saat Rasulullah lahir. Orang yang disayangi Siti Aminah, dicintai oleh Siti Aminah,
2 bulan berkumpul, meninggal dunia. Itu masih selalu membayangi di dalam hati. Pertanyaan sang anak membuat Sidin meneteskan air mata, tapi tidak pernah menjawab, selalu diam dan diam. Sering Rasulullah kemudian bertanya dan bertanya ketika anak-anak ramai bergaul, bergaya, berkumpul dengan keluarganya. Rasulullah pun merasa, abah ulun mana? Abah ulun mana? Akhirnya Siti Aminah nggak bisa lagi menahan, selain dari pertanyaan sang anak, abah ulun mana mak, abah ulun mana mak, kerinduan di dalam hati pun ada terdetik, ingin ziarah ke kuburnya sang suami. Hingga pada menjelang umur 6 tahun Sayyidina wa Habibina Muhammad diajaklah oleh sang ibu, nak, abah Ikam meninggal dunia, masa kandungan 2 bulan. Minta rela mama nakai kada mengesahkan sepenuhnya. Mama pun masih diselimuti kesedihan dan kerinduan lawan abah Ikam. Minta ampun mama, abah Ikam nakai sudah meninggal dunia. Ma, kita ziarah. Ma, tak kasih kita dapati kuburan abah. Ulun biar kada berdapat lawan Sidin, berdapat lawan kuburannya, barang biarah bawa ulun di mana kubur abah. Abah Ikam nakai meninggal di kota Madinah. Kayak apa kisahnya mak sampai abah meninggal di kota Madinah? Karena abah Ikam menyiapkan persiapan kelahiran Ikam. Kebiasaan bagi lahir itu ada acara keselamatan. Abah Ikam pun pulang ke Madinah menukarkan kurma yang bagus untuk kemudian direncanakan dihidangkan kepada tamu-tamu yang datang nanti menjenguk engkau hai anakku. Kalau kayak itu mak, Sidin beruyuh-uyuh ke Madinah karena ulun lah kasih kita ziarah ke kubur abah. Cepat sekarang ke kubur abah. Di saat perjalanan itu waktu Abah Sidin ke Madinah, ketemu pula-pula di Madinah, garing sebulan, dalam masa garing lalu meninggal dunia dikebumikan di sana. Sang ibu yang menemani anak yang sangat dicintai berjalanlah dari kota Makkah menuju kota Madinah, sehingga sampai di makamnya sang ayah. Ummu Aiman pun kada bisa menahan air mata kala Rasulullah ngomong di muka makam sang ayah, meminta ampun, meminta maaf, meminta ridha. Menangis Rasulullah, menangis ibu, menangis Ummu Aiman. Pulang karena perjalanan begitu jauh, Aminah pun jatuh sakit. Di tengah kota antara Mekah dan Madinah, ibu pun kemudian meninggal dunia. Dimakamkan di satu kampung yang namanya Abwa. Di situ Rasulullah setelah ibu dimakamkan tambah menangis. Beliau ngomong sama Ummu Aiman, siapa lagi yang menggaduh aku? Siapa yang menyayangi aku? Abah kedada, mama kedada. Ummu Aiman nggak bisa jawab apa-apa. Ummu Aiman, siapa yang menyayangi ulun? Siapa yang mencintai ulun? Menggaduh, memelihara. Apa kedada, mama kedada. Dipulangkanlah Rasulullah ke kota Mekah. Akhirnya digaduh oleh sang kakek. Hanya 2 tahun bersama sang kakek. Umur 8 tahun Rasulullah pun ditinggalkan oleh sang kakek Abdul Muttalib. Menangis sedih ceritanya, hingga Abu Talib yang menggaduh Rasulullah. Padahal orang-orang kaya saudaranya Abah Sidin ada, tapi Abu Talib yang menggaduh menyayangi Rasulullah. Yang kebetulan Abu Talib punya anak 12 orang, ditambah Rasul menjadi 13, sepupu sekalinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan kehidupan Abu Talib pun ya serba kekurangan, apa adanya.
mampu menggaduh 13 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Abu Talib sama mencintai kepada anaknya, mencintai Rasulullah sama mencintai anak kandungnya, dijaga, dipelihara, diperhatikan, hingga Rasulullah pun mencintai kepada Abu Talib. Di sanalah beliau tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda tampan yang luar biasa. Kemudian dengan akhlaknya yang mulia menawarkan diri hendak begawi hingga mendatangi seorang wanita yang namanya Siti Khadijah. Kala itu umur beliau masih muda. Menawarkan diri, Siti Khadijah bertanya setiap kali orang yang melamar kerjaan dengan Siti Khadijah selalu ditanya, siapa nama, siapa bin, bangsa dari mana. Karena apa? Waraqah bin Naufal pamannya Siti Khadijah telah memberitahu, wahai kemanakanku Khadijah, kau akan dikawinkan dengan Nabi akhir zaman. Namanya Muhammad, binnya Abdullah, orang Quraisy dari Mekah. Setiap orang melamar begawi selalu ditanya Siti Khadijah, ada rindu sudah di dalam hati, walaupun kada pernah ketemu dengan Sayyidina wa Habibina Muhammad. Hari keberuntungan Siti Khadijah pun tiba. Kalau Rasulullah datang melamar pekerjaan, saat itu ditanya siapa namamu, Muhammad, langsung bergentar hati Siti Khadijah. Siapa binnya kamu, Abdullah, bangsa mana, Mekah Quraisy. Yakinlah Siti Khadijah, ini calon lakiku. Wajah tampan berakhlak mulia, kada perlu banyak pendel, ujar Siti Khadijah, langsung terima. Digawinkanlah Rasulullah berdagang ke beberapa kota, membawakan dagangannya Siti Khadijah. Kepergian Rasulullah diantar oleh Siti Khadijah, kepulangannya pun dinantikan. Selain rindu dan cinta, ujungannya pun banyak didapat dalam hasil berjualan. Sore hari menjelang malam pasti ditunggu oleh Siti Khadijah, dan beliau tahu bahwa kekasih tercinta akan datang kala awan berarah menuju rumahnya Siti Khadijah. Maisar, seorang teman yang diutus oleh Siti Khadijah menemani Rasulullah, itu bercerita banyak menambah cinta dan sayangnya Siti Khadijah. Wahai bos, kata kita tuh, mengisahkan lawan Siti Khadijah, ulun dasar kagum luar biasa. Ulun berjalan sama Sidin, ini awan melindungi, dan setiap batu-batu kerikil tajam yang Sidin jajak, ulun sendiri merasakan bagaikan tambal yang paling lembut di alam semesta. Batu belama, rumput dan segala macam, hingga saat yang paling istilahnya kada dikira-kira, macam-macam kejadian yang terjadi lawan Nabi semua dikisahkan lawan Siti Khadijah. Tambah lagi beginiannya hamuk. Akhirnya Siti Khadijah kada kau menahan hati, menyatakan cinta yang ada. Bertanyalah Siti Khadijah kepada baginda Rasul, wahai Muhammad, adakah kamu kepikiran nak kawin? Insya Allah ada, cuma duit gak ada. Seandainya ada wanita yang menginginkan engkau, kayak apa? Siapa orangnya? Kisah Bahari Bakitar yang Siti Khadijah duduk tuh, duduk di situ tadi. Berdiam Rasulullah. Kenai pun mepadah lawan acil-acil, lawan paman-paman, karena mereka menggaduh ulun. Bulik Abu Talib bilang tasarah nyawa aja, mun nyawa menerima, terima. Acil nang bebinian ada sikung nang menggulung. Umay dijah. Seorang sudah nang beranakan, sudah pernah kawin, melamarkan anak undangan bunga senang bujang. Tapi paman-paman kan dulu, ini masalahnya bukan apa-apa. Orang sudah baik, launinya bagus, launinya kayak apa?
akhirnya kesepakatan. Ini sekadar ngomong biasa, bukan mau, bukan kada setuju. Tidak, kalau kontrak dia nonton pengalaman ini sudah nambah bagusnya deh Pak. Akhirnya terjadi perkawinan besar-besaran. Baras kuningnya dia butiran emas yang dihambur Siti Khadijah. Orang sugi kita dasar baras kuning, bikin barasnya lawas sudah basi. Ini dasar baras kuning yang dihambur emas, berat itu emas. Itulah yang dimaksud ayat wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah orang yang menjadi kekasihku ini abahnya kededa, mamanya kededa, tapi ada yang masih menggaduh. Wa wajadaka a'ilan fa'alna, dia memang gak punya apa-apa, tapi setelah dikawinkan dengan Siti Khadijah, dia orang yang terkaya di kota Makkah. Kata kawala ibu Muhammad kafir tuh karena cagarnya Rasulullah akan menyampaikan dakwah hingga sempat-sempatnya mereka, sekalipun Rasulullah sudah paling kaya karena kawin dengan Siti Khadijah, ditawari oleh kafir Quraisy, katakan lawan kemanakan nyawa itu, amun hendak stop mengajarkan dakwah, ini anak harta kan udah balik ke ruang kafir. Padahal Rasulullah sudah orang kaya. Jadi bubuhan yang jahat punya dalam dijununginya harta, gitu Pak. Nah, ini beberapa kejadian-kejadian aneh namanya karamat diberikan kepada Rasulullah setelah kawin dengan Siti Khadijah, hingga Rasulullah memiliki anak dari Siti Khadijah yang kena disebut satu persatu dan harus hafal anak-anak Nabi dan ngaran bini-bini Nabi. Jadi kita seberataan harus tahu kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan artis saja yang diketahui. Ini hafal itu ngaran abangnya, anehnya. Mbah ngaran Nabi siapa? Anak. Ngaran Nabi anak. Nah ini yang mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia dan akhirat, dan terutama kita doakan mudah-mudahan orang yang sudah berada di Padang Arafah hari ini, mereka semua diampuni semuanya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghrib kena mereka baru melaksanakan wukuf di Padang Arafah, karena wukuf 9 Dzulhijjah habis zuhur, kota Makkah habis zuhur, pas kita menjelang maghrib. Dan terus kita doakan mereka semoga selamat dan sampai kembali pulang ke tanah air dengan sebab dari tanah suci yang mulia mereka kembali ke tanah air dalam keadaan suci dan bersih seperti hari dilahirkan oleh ibu. Mudah-mudahan kita juga nama balum ditulakakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sempat ziarah ke makamnya Rasulullah, hingga pernah tawaf di Baitullah. Baitullah berjanji tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali sama-sama orang yang pernah tawaf dengan dirinya. Rasulullah pun berjanji akan memberi syafaat kepada orang yang pernah ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia dan akhirat. Minta ampun ulun, minta ridha. Dan tadi ibu-ibu titip pesan minta halal, minta ridho. Selamat hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Mohon maaf lahir batin ya. Jadi berelaan kita minta ampun, minta maaf, minta ridho kalau kena ada kesalah. Kalau ada salah apa-apa karena nyata dulu berelaan tiap minggu tadi saya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita zahir batin, seumur hidup dapat rahmat yang luas, dapat berkat taufik hidayah, doa hajat dikabulkan. Mudah-mudahan hati ini jadi terbimbing
hingga selalu menerima dengan syukur apapun yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan hati ini terbimbing untuk selalu bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan hati ini bisa terbimbing dengan selalu bersyukur kepada Allah atas apapun yang diberikan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang bahari atas kenakalan kita, keawaman kita, dan ketidaktahuan kita hingga kita ada akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mati membawa iman dan makrifat yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka as-salamata was-sihhata والعافية والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا وللمسلمين والمسلمات ولعبيدك الحجاج ولعبيدك الحجاج ولعبيدك الحجاج. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تدور برحمتك يا عزيز يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعفو لنا برضا دنيا آخرة.